Halo guys, welcome back to Bintang Tarot YouTube channel. Di kesempatan hari ini, saya mau bikin fun reading, pilih kartu dengan tema ciri-ciri jodoh kamu seperti apa ya. Di sini bisa juga ciri-ciri fisik, ciri-ciri sifat ya, dan kepribadian bisa jadi seperti itu ya. Dan sedapatnya yang saya ambil dari kartu yang kalian pilih nanti saya akan bacakan untuk kalian. Misalnya ciri-ciri jodoh kalian itu seperti apa. Misalnya kalau bisa dilihat dari segi elemennya entah api, udara, air, angin, ya mungkin saya nanti akan sampaikan ya ke kalian atas apa yang kalian kartu kalian yang kalian pilih di sini untuk menggambarkan seperti apa atau bagaimana ciri-ciri jodoh kalian nantinya ya. Ini misal bagi kalian yang belum menikah atau yang sudah menikah tapi kayak intinya yang single di sini, kalian bisa bisa tonton video ini untuk melihat atau untuk memberikan gambaran ciri-ciri jodoh kalian. Sekali lagi ini hanya fun reading. Misal dari beberapa kartu yang kalian pilih itu tidak menggambarkan tidak menggambarkan jodoh kalian, misalnya seperti itu ya, anggap saja ini semua sebagai hiburan ya. Sikapi dengan bijak hasil readingan ini, jangan telan mentah-mentah karena ini hanya fun reading, sifatnya cukup general ya. Energinya banyak orang, sekali lagi tidak resonate dengan mungkin tidak resonate dengan semua yang kalian harapkan, misalnya seperti itu ya. Oke, seperti biasa, sebelum kalian masuk ke pilih kartunya, alangkah baiknya kalian rilekskan diri kalian terlebih dahulu ya. Kayak heningkan pikiran kalian, lepaskan pikiran yang tidak enak, benar-benar rileks ya. Posisi rileks, lebih baik kalian kayak meditasi terlebih dahulu ya. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, ulangi sampai kalian benar-benar rileks. Atau misal kalian bisa stop dulu ini video, setelah kalian benar-benar rileks kalian bisa pilih lagi entah kartu yang pertama, kedua, dan ketiga, misalnya seperti itu ya. Oke, bagi kalian yang baru gabung atau baru join di channel Bintang Tarot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jikalau hasil readingan saya nanti cukup bermanfaat untuk kalian, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, mohon dukungannya dengan cara like, comment, and share ya. Karena dukungan dari kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel Bintang Tarot. Oke, di sini kita bisa mulai. Bagi kalian yang memilih kartu yang pertama, ini untuk menggambarkan ciri-ciri ya, bisa sifat, bisa kepribadian, atau bisa karakter. Oke, kita naikkan terlebih dahulu ini. Oke, kita lihat di sini kalau secara elemen yang saya lihatnya untuk bagi kalian yang memilih kartu yang pertama ini beberapa ada elemen angin ya. Intinya di sini kalau menurut zodiak ya, beberapa ada mungkin Pisces, Libra, Aries ya. Ini yang cenderung lebih dominan atau yang terlihat di sini ya. Oke, kembali lagi ke topik untuk berbicara tentang ciri-ciri. Ini yang saya lihatnya. Jodoh kalian ini atau seseorang ini cenderung dia kayak pendiam ya. Dia tingkat kecemasannya tinggi di sini. Misal kalau seseorang ini bisa dibilang kayak cenderung baperan, dia selalu main perasaan ya. Untuk kepribadian dia kayak cenderung sedikit introvert ya, cenderung tertutup. Karena mungkin basicnya di masa lalu dia pernah luka atau pernah dikhianati dengan satu hubungan yang tidak berjalan maksimal seperti apa yang dia harapkan di masa lalu. Mungkin hubungannya sudah
sempat berakhir dan pada akhirnya dia tidak mau mendapatkan seseorang yang seperti di masa lalu dia. Ini yang saya lihatnya seperti itu. Kalau kita berbicara soal perasaan ya, ini kalau misal tipikal seseorang yang cukup setia. Misal kalau satu ya satu di sini yang saya lihatnya, bukan tipikal kayak cenderung playboy misal seperti itu, tidak ya yang saya lihatnya. Misal kalau dia sudah dapat satu yang dia sayangi atau yang dia sukai, dia akan perjuangkan ya di sini sampai mungkin sampai titik darah penghabisan misal seperti itu ya di sini. Apa yang jadi milik dia akan dia pertahankan ya. Karena mungkin fondasinya dia pernah gagal atau pernah kecewa di masa lalunya, makanya dia di sini cukup kuat, dia selektif untuk memilih sebelum memutuskan. Misal kalau kalian mendekati dengan seseorang atau mungkin saat ini kalian dekat dengan seseorang dan belum ada kata jadian, kalau misal sifat-sifat dia atau karakter dia hampir sama dengan yang saya sampaikan ini, ya bisa jadi itulah tanda-tanda jodoh kalian, bisa jadi seperti itu. Karena dia cukup kuat selektif di sini untuk memilih pasangan ya. Dan dia tidak mau gagal lagi seperti di masa lalu. Dia kayak mungkin gini, dia bisa memberikan cinta yang tulus. Begitupun juga dia ya, dia mengharapkan cinta yang datang itu benar-benar tulus seperti apa yang dia berikan ke pasangannya, misal seperti itu. Kayak dia inginkan keseimbangan ya. Saling mencintai, saling melengkapi di sini. Dan cukup buat itu tadi, dia sosok pemikir ya. Dia cenderung baperan, selalu main perasaan di sini. Karena ya itu tadi fondasinya dia mungkin sudah pernah gagal di masa lalu. Dan inilah yang saya bisa lihat untuk bagi kalian yang memilih kartu yang pertama ya di sini. Poinnya di sini, dia tipikal orang setia ya. Dia tapi cenderung agak tertutup. Susah mungkin kalau dia mempunyai satu masalah atau satu problem, dia akan pendam ya. Dia tidak tunjukkan ke pasangannya misal seperti itu. Dia cukup kuat tertutup di sini energinya. Kalau soal zodiak bisa jadi Pisces, Libra, Aries. Ini yang saya lihatnya seperti itu. Oke, next kita lihat untuk kartu yang kedua untuk menggambarkan ciri-ciri jodoh. Itu bisa juga sifat, perasaan, atau pola pikir, bisa jadi seperti itu. Oke, bagi kartu yang nomor 2, ini orangnya mungkin kayak cenderung susah jatuh cinta ya. Mungkin kalau berbicara soal mantan, ini mantannya lebih sedikit yang saya lihatnya mungkin ya. Oke, bagi kalian yang memilih kartu nomor 2 ini, siapakah ciri-ciri jodoh? Beberapa mungkin orang di masa lalu kalian, bisa jadi seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga orang baru dalam kehidupan kalian ya. Di sini secara zodiak ya bisa Capricorn, Libra di sini ya, Leo, dan mungkin bisa juga hanya energi ya. Oke, di sini yang saya lihatnya gini. Kalau bagi kartu yang nomor 2 ini cenderung yang saya lihatnya kayak energi mantan ya, atau orang di masa lalu kalian ya. Dan kayak dia seseorang yang cukup pelin-pelan, tepatnya susah untuk memutuskan keputusan di sini. Mungkin beberapa kayak itu tadi, dia kayak terlihat orang cenderung lemah ya secara action misal seperti itu, tapi kalau secara perasaan dia kayak cukup kuat, murni ya. Ketulusan cintanya di sini kayak tidak bisa atau tidak perlu diragukan lagi. Cuma saya nggak tahu kenapa di sini kalau bagi kartu yang nomor 2 ini energinya cukup kuat ya. Seseorang di masa lalu.
Mungkin kalian masih ada keterikatan batin, bisa jadi seperti itu. Kayak mungkin kalian melewati proses perjalanan asmara kalian yang kayak mungkin kalian dipisahkan terlebih dahulu untuk untuk dipersatukan kembali. Misal kayak saling sudah masing-masing sudah berubah secara sifat, secara pemikiran, misal seperti itu, baru kalian dipersatukan kembali. Ini bisa jadi seperti itu ya. Ini kalau secara ini yang saya lihatnya sosok orang yang cukup kuat, dewasa ya, secara pemikiran. Tapi itu tadi, dia kayak cenderung lemah untuk memutuskan, entah itu misal tindakan apapun itu, dia cenderung kayak lemah, kayak susah untuk memutuskan secara cepat. Ini yang saya lihatnya ya. Mungkin bisa jadi juga kayak beberapa, misal kalau ini mantan, benar-benar mantan ya energinya, sebenarnya dia, kalau dia yang kalian sakiti, misal dia juga ingin memberikan maaf kepada kalian, tapi dia cukup sulit untuk mengutarakan atau mengucapkan kata maaf. Ini yang saya lihatnya seperti itu, karena terlihatnya dia kayak energinya cukup kuat, susah untuk menerima seseorang yang lain, misal seperti itu. Intinya dia susah jatuh cinta ya, di sini yang saya lihatnya. Kayak misal ada yang deketin dia, itu kayak dia timbang-timbang, misal seperti itu, kayak dia ingin gali lagi lebih dalam ya. Kayak tidak semua orang bisa dia dekati atau bisa mendekati seseorang ini. Ini yang saya lihatnya seperti itu ya. Cukup kuat di sini. Mungkin juga selektif dia beberapa ya. Karena di sini nggak ada awalan yang baru, yang saya lihatnya benar-benar energi seseorang di masa lalu. Kalau bukan seseorang di masa lalu atau bukan mantan, bisa juga seseorang ini yang sudah kalian kenal ya. Ini energinya bukan benar-benar baru yang saya lihatnya. Mungkin ya bisa juga teman kalian atau teman rekan kerja atau partner dan lain hal ya di sini. Oke, next kita lanjut ke kartu yang terakhir atau kartu yang ketiga untuk menggambarkan ciri-ciri jodoh kamu ya di sini. Sekali lagi, ini hanya fun reading. Misal kalau ada kecocokan atau cukup resonate untuk kalian, ya semoga bisa bermanfaat. Tapi kalau nggak resonate, ya anggap saja ini sebagai hiburan semata ya. Sikapi hasil readingan ini dengan bijak. Jangan telan mentah-mentah, karena ya bisa juga ini masih sebatas energi. Seperti itu ya. Oke, di sini kalau bagi kalian yang memilih kartu yang ketiga ini kalau secara zodiak dominan Capricorn, Libra, Leo, Pisces. Ini yang saya lihatnya ya. Oke. Kalau kartu yang ketiga ini cenderung kayak sebenarnya dia kayak sosoknya pemikir ya. Tapi bisa juga dia dibilang di sini kalau soal kepribadiannya, dia seseorang yang nggak bisa sendiri, tepatnya seperti itu. Dia selalu butuh seseorang yang lain, dalam artian kayak intinya kalau dia ada kesepian misal seperti itu, dia kayak selalu cari teman, nongkrong bersama teman ya. Ini yang saya lihatnya seperti itu. Beberapa kayak kalau dengan kepribadian mungkin dia sedikit kayak cenderung banyak gonta-ganti pasangan sebelumnya. Ini yang saya lihatnya. Bisa dibilang playboy atau playgirl di sini. Tapi kalau dia sudah berubah, benar-benar ketulusan cinta dia juga sama ya di sini. Karena ini kayak sifat saja mungkin, dan pada akhirnya akan bisa terubah dengan sendirinya di sini. Mungkin kata-katanya di awal dia cenderung cukup manis ya. Ini yang saya lihatnya. Tapi misal kalau dihadapkan dengan kayak keputusan dalam hubungan, misal kayak diajak lebih naik level lagi, mungkin dia kayak kebingungan atau cukup kuat susah untuk memberikan kejelasan atau memberikan keputusan, karena mungkin basicnya secara kepribadian mungkin cenderung kayak masih sifatnya kekanak-kanakan ya. Walaupun mungkin bisa jadi dewasa, kan nggak semua yang seseorang yang dewasa itu
cara berpikirnya cukup kuat, dewasa juga nggak seperti itu, ada yang cenderung childish juga ya. Ini yang saya lihatnya kayak apa tuh? Mungkin ini kalau berbicara soal kepribadian bisa jadi kayak sedikit kasar ya, dalam artian suka marah, suka ngambek di sini. Kalau lagi ngambek dia lebih lebih memilih menyendiri, tidak banyak berbicara. Ini yang saya lihatnya seperti itu ya. Intinya seseorang ini kayak bisa dilihat ada dua kepribadian ya. Bisa kalau moodnya bagus dia cukup kuat komunikatif, dalam artian gimana ya, banyak banyak omongnya di sini. Cuma kalau lagi bad mood atau lagi marah dia cenderung kayak mengurung diri atau jadi pendiam ya. Perubahan itu secara drastis ya. Dia sosok pemikir di sini. Atau bisa jadi seseorang ini tidak kuat dengan adanya masalah dalam hidupnya, misal seperti itu ya. Tipikal orang yang susah untuk menghadapi masalah, lebih baik kayak mencari pelarian, misal seperti itu ya. Ini yang saya lihatnya untuk energi kartu yang ketiga. Oke guys, ini fun reading untuk pilih kartu ciri-ciri jodoh ya. Misal jikalau resonate untuk kalian ya semoga bisa bermanfaat, kalau nggak resonate ya anggap saja sebagai fun reading untuk kalian ya. Dan bagi kalian yang ingin private reading dengan kami, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp kami di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you very much, you bye.